Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkisah tentang orang-orang yang pelit kikir dalam kehidupannya. Ada seorang saudagar kaya raya di Baghdad, di Irak sana. Dia saudagar kaya namun pelit. Sangat susah untuk mengeluarkan uangnya ini. Nah, saudagar kaya ini bernama Abul Qasim. Ketika dia mempunyai sandal yang dia pakai ini sudah 7 tahun dia pakai. Tidak pernah dia ganti sekalipun. Ketika sandalnya ini robek, dia suruh orang menambalnya. Ketika sandalnya mulai menipis, dia suruh orang menambal. Sehingga sandal Abul Qasim itu berat dan besar. Suatu hari Abul Qasim ini pergi ke tempat pemandian. Kemudian setelah dia selesai mandi, ketika dia mau pulang, dilihatnya di samping sandalnya ada sandal yang bagus dan begitu baru. Dalam pikiran Abul Qasim ini, mungkin ada orang-orang yang dermawan yang memberikan sandal untuknya. Maka pakailah sandal yang baru ini, dia tinggalkan sandalnya yang 7 tahun dia pakai itu. Ternyata sandal yang bagus itu adalah punya seorang hakim istana. Orang tahu sandal yang tinggal ini adalah pasti sandal Abul Qasim. Maka pergilah pengawal istana ke rumahnya, digeledahnya rumah Abul Qasim. Ternyata benar Abul Qasim yang membawa sandal yang bagus yang baru itu. Maka dihadapkanlah kepada raja. Abul Qasim memilih 2 pilihan, dia dimasukkan ke dalam penjara atau dia membayar tebusan karena dia telah memaling sandal. Maka Abul Qasim memilih membayar tebusan. Kemudian Abul Qasim berpikir, gara-gara sandal ini saya mengeluarkan uang tebusan. Maka Abul Qasim dengan marahnya, dengan kesalnya, dibawanya sandal ini dilemparnya ke sungai. Ternyata ada orang-orang yang sedang memancing. Orang-orang yang sedang memancing itu tersangkut di kainnya sandal. Dia berpikir ini pasti sandal Abul Qasim. Dan dia pergi ke rumah Abul Qasim dengan jengkelnya. Dia lihat jendela rumah Abul Qasim yang terbuka, dia lempar ke jendela itu, ternyata kena lemari kaca Abul Qasim pecah. Sepulangnya Abul Qasim dia lihat, ternyata sandal yang dia lempar ke sungai itu berada lagi di rumahnya. Kesal Abul Qasim ini dan marahnya, dia letakkanlah sandalnya ini, dia bawa, dia kubur di samping rumahnya. Pada malam hari dia gali kuburan, dia masukkan sandalnya itu, ternyata didengar oleh tetangganya. Tetangganya berpikir Abul Qasim mau merobohkan rumahnya. Maka dihadapkan kepada raja. Abul Qasim harus membayar tebusan atau masuk penjara, dia bayar tebusan. Kemudian Abul Qasim begitu kesal dengan sandalnya ini. Kemudian pada pagi harinya dia lempar ke atas loteng rumahnya. Kemudian ketika ada orang lewat, sandal itu terjatuh oleh kucing yang berada di atas loteng rumah, mengenai kepala orang yang lewat tadi, berdarah. Kemudian dia kadukan kepada raja. Abul Qasim dipanggil, memilih 2. Dia harus dipenjara atau dia harus membayar tebusan. Ternyata Abul Qasim membayar lagi tebusan.
habis uang Abu Qasim karena sandal yang dia pakai itu. Orang-orang mengetahui seluruh Baghdad itu adalah sandal Abu Qasim. Akhirnya Abu Qasim habis akal dengan sandalnya itu. Kemanapun dia bawa, orang selalu tahu itu sandalnya. Akhirnya dia pergi kepada raja. Dia katakan, tolong mulai hari ini saya tidak ada urusan lagi dengan sandal ini. Jika terjadi apa-apa, maka saya tidak bertanggung jawab. Maka diumumkanlah oleh raja, mulai hari ini Abu Qasim lepas dari sandalnya. Makanya begitu bahayanya orang-orang yang pelit, seluruh harta Abu Qasim itu habis karena membayar tebusan itu saking pelit. Makanya orang-orang yang pelit ini ada yang sebut dengan bakhil, dia begitu pelit. Ada yang lebih parah dari bakhil itu disebut suh. Apa yang disebut dengan suh ini? Ketika orang-orang pergi bertiga ke rumah makan, mau makan. Setelah selesai makan, yang satu minta izin ke toilet. Dari toilet itu dilihatnya temannya yang berdua tadi, apakah makanannya sudah dibayarkan atau belum. Kalau sudah dibayarkan, barulah dia keluar dari toilet itu. Inilah orang-orang yang pelit. Untuk itu Allah mewanti-wanti agar janganlah kita pelit dalam kehidupan, selalulah bersedekah, berinfakkan harta, agar tidak menyesal nantinya di akhirat. Dalam surat Al-Munafikun ayat 10 Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian rezeki yang aku berikan kepadamu, kata Allah, sebelum datangnya kematian. Karena ketika datang kematian, orang-orang yang meninggal itu berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia sekejap saja. Aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang saleh. Begitu menyesalnya orang-orang yang telah meninggal itu. Begitu bahayanya sifat pelit dan kikir ini dalam kehidupan. Demikian, mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.